Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas Indonesia versus Australia guys. Aduh. Guys, kita sudah berusaha menahan 0-0 guys. Malah yang diinginkan PSSI itu 5-1 guys. Ya Allah ya Robi, ini gimana ini guys? Timnas kesayangan kita diobok-obok guys, dihancurkan oleh Australia guys. Oh no. Oh, ini Patrick ya guys ya, Patrick guys. Ini harusnya si Patrick itu memang sama SpongeBob aja guys, nggak usah lah main-main bola kayak gitu kan guys, mendingan pulang saja sana ke Bikini Bottom ya guys. Anjir banget ya ini. Ya guys, ini gimana, pasti untuk para pendukung timnas semuanya kecewa guys, termasuk saya guys ya. Aduh, ini ya yang harusnya nggak dibahas ya guys ya, jadi dibahas kayak ini guys. Karena apa? Semenjak dilatih oleh STY guys, Indonesia menunjukkan taringnya. Tapi STY seperti Pak Jokowi guys, semua apapun yang disalahkan STY. Kalau di dalam dunia politik ya Pak Jokowi guys. Ya Allah guys, kemarin dipecatnya nggak dihormati kayak gitu. Sekarang malahan kayak gini guys. Pupu sudah, sekarang siapa yang bertanggung jawab kalau udah kayak gini guys? Nasi sudah menjadi bubur guys. Oh no. Dan di sini kita akan melihat reaksi Bapak Botak guys ya, Coach Justin katanya guys ya. Ini guys reaksi Coach Justin ketika Indonesia melawan Australia. Masih panjang. 17 menit, sabar. Sabar katanya guys, sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Masih panjang. Comeback ini, sabar. Meanwhile, Ya halo. Detik-detik fans Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat seluruh penonton Indonesia detik-detik akhir babak kedua ya guys ya, meneriakan suara Sintayong. Ya memper. Terus apa reaksi dari Botak guys ya? Kita lihat cuman pelang-pelang guys. Menyebut nama Sintayong. Loh, pelang-pelang kayak gini guys. Pelang-pelang kayak gini tuh, pelang-pelang dipelintang gue kudu di gue. Ini berani nggak bilang nyalahin Clifford? Nggak bakalan guys. Ini jeleknya Indonesia guys. Ini ya, ini hancur. Mumat nggak lo? Ini Bung Toel mana ini? Bung Toel mana ini? Pelintang dasar kudu nih kayak Bung Toel guys. Seneng lihat kayak gini tuh, seneng guys. Sama aja ternak banteng sama ternak abah guys. Kalau ngelihat Indonesia hancur ya seneng kayak gitu. Oh no. Tol. Oke. Sananta, yo. Ayo, ini masa arti, ayo. Ada yang nyambut. Masa nyambut sendiri PS-an ya guys ya. Blow. Sintayong, ngejar ya. Sintayong. Saya bukan seperti STY guys, yang hanya bisa parkir bus katanya. Wow, luar biasa guys. Ini temannya SpongeBob guys ini. Saya akan tunjukkan kepada Indonesia bagaimana sepak bola indah katanya guys.
Dan hasil akhirnya seperti apa guys? Hasil akhirnya tim yang aku bangun sejak lama hancur di tangan pelatih baru guys. Ya Allah, bener guys ya. STY sudah lama membangun tim Indonesia guys, sudah mencapai ingin memetik kayak kita sudah nanam pohon guys ya. Tinggal memetik buahnya guys. Rontok buahnya guys ya. Dan gudal. Gimana ini ya? Aduh, lagi sedih ya? 3-0 ya di Bansai. Makasih ya, udah pecat STY. Kalian tuh goblok. Pakai 5 back makanya. Aduh. Kemarin kita imbang, sekarang aku bantai-bantai. Wih, enak kali. Wah. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti tuh biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan. Bukan masalah Barca enggaknya guys ya, tapi sama-sama orang Belanda. Jadi otomatis bahasanya jelas sudah menyatu, sudah paham. Pada kayak nyong nek ngelatih wong Jawa, yang ngerti guys, ngomongnya bisa harus Jawa ngapak kayak kue guys. Tapi ini si Patrick guys ya, temennya SpongeBob ini sudah sama-sama orang Belanda tapi malah hancur guys. Pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah. 5-1 bro. Iya betul. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya? Karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambahnya segitu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri, apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Timnas Indonesia terbantai, hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong, yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Jadi saya rasa sebenarnya nggak perlu terjadi ya, tapi gimana? Oke guys, di sini kita akan melihat reaksi dari coach ya guys ya, Sintayong, pelatih Indonesia 2024 guys ya, yang paling keren yang pernah dimiliki Indonesia guys. Sama persis kayak Pak Jokowi, presiden terbaik Indonesia ya guys. Ini reaksinya, masih tetap mendukung Indonesia guys. Tidak ada kata-kata satupun yang menghujat ataupun menyindir yang namanya
Patrick Kluivert guys. Iya. Berarti pertandingan. Oke, Coach Nil, kita tahan dulu ya. Kita mau dengarkan tanggapan dulu dari Sintayong terkait dengan kekalahan Indonesia. Mungkin menjadi penyebab. Apa yang perlu dibenahi pelihara defense? 어떤 점들 좀 고쳐야 돼. pertanyaannya adalah 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었어. Ya, coach rasakan hanya satu ya. Tidak banyak waktu untuk latihan. Oke. Bermain terlalu naif tadi, coach. Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu tidak ada organisasi. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지? 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi kenapa? Karena ya kita banyak waktu untuk latihan dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. Yang terakhir sih terkait kompensasi sama PSSI apakah sudah selesai atau masih ada yang belum diselesaikan kompensasi sama PSSI? 카페에서 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고. 나중에 다시 얘기하겠다고. Lain kali akan dibicarakan lagi mungkin. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Terakhir tidak dipanggil pemain yang langganan seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana apakah itu termasuk dalam faktor? Asnawi Witan 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그게 혹시 요인이 된 건지. 그건 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tuh guys. Itulah kerennya STY Itulah guys. tanggapan dari Itulah yang kita harus contoh dari STY guys. Walaupun dari negara asing ya guys ya, tapi beliau STY masih sangat cinta guys. Biarpun benar-benar diayak-ayak, kalau menurut saya hatinya si STY itu udah diayak-ayak ya guys ya oleh PSSI guys. Oh no. Tapi Sintayong masih tetap datang, menunjukkan bahwa Sintayong masih cinta terhadap timnas Indonesia. Orang setulus beliau bisa dibuang begitu saja guys. Aduh guys ya loh, dikasih 0-0 kok minta 5-1. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.